Hai guys, jadi aku pengen nih cerita bagaimana perjuangan aku keterima di PTN-PTN di Indonesia. Dan disclaimer aja, bukan disclaimer sih. Aku mau ngasih tahu aja, ini bukan perjuangan yang mudah, jadi pasti bakal lama. Mungkin cerita ini bakal agak panjang, jadi kalian bisa siapkan makanan kalau kalian ingin, dan nikmati aja cerita aku. Jadi perjuangan pertama dimulai dari SNBP dan aku benar-benar alhamdulillah banget keterima di SNBP eligible. Aku terima eligible dan aku dapat peringkat 10 dari 50. Itu bukan paling atas juga tapi bukan yang jelek-jelek banget lah. Dan aku dari dulu pengen banget masuk aktuaria. Jadi aku milih aktuaria UI yang dekat dan sebenarnya aku milih UI juga gara-gara teman aku banyak milih UI. Satu lagi aktuaria IPB. Gara-gara aktuaria IPB emang terkenal bagus karena dia yang paling tua, dan juga aktuaria IPB itu apa ya, kakakku alumni IPB, jadi kayaknya aku agak lumayan bisa tenang dikit. Nah, jadi kalau SNBP kan gampang ya, cuman pakai nilai rapor. Jadi aku tuh nge-push rapor aku tiap hari dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1 sampai semester 5 lah. Dan aku tuh benar-benar nih, aku punya prinsip, aku tuh pengen masuk eligible. Dari dulu aku pikir gitu, aku pengen masuk eligible, jadi aku harus nge-push rapor aku bahkan walaupun dapat peringkat berapapun kayak aku masih deg-degan, duh kira-kira eligible gak ya. Dan ketika pengumuman eligible, alhamdulillah banget aku dapat eligible dan senang banget tentunya. Dan maka setelah itu aku daftar dari sekolah, daftarnya kan, karena eligible itu butuh dari nama sekolah. Ya udah daftarlah aktuaria UI dan aktuaria IPB. Dan sebenarnya ya, yang satunya yang aku sesalin adalah aku tidak pernah nge-push untuk dapat prestasi. Jadi aku kayak jarang ikut lomba, dan sekalian ikut lomba itu lomba olimpiade OSN gitu, jadi kayak susah. Dan jadinya aku nggak dapat prestasi apa-apa. Ya udahlah, yang aku masukin cuman sertifikat kayak lomba-lomba yang biasa yang nggak ada hubungannya sama aktuaria kayak matematika gitu loh. Dan sertifikat MPK seingat aku, karena aku adalah salah satu anggota MPK. Nah, singkat cerita, di hari pengumuman lah, ya udah kan, aku di hari pengumuman itu aku ada kelas inten, aku tetap masuk paginya. Ke pengumumannya kan selalu jam 3. Dan di situ ya bener-bener terasa ketegangannya. Aku ada kelas inten kan, buat kelas untuk intensif UTBK. Karena dan aku nggak lalai, walaupun aku ikut SNBP, aku tetap bakal nge-push UTBK juga, karena nggak tau lah, aku kan SNBP itu kayak agak gamble gitu kan. Nah jadi aku tetap inten, dan ketemulah teman-teman aku kayak nanya, gimana perasaan kamu, deg-degan nggak? Nah akhirnya lah detik-detik buka pengumuman SNBP saat setelah pulang inten. 1758, kemudian diploma 4-nya. Kemudian ini perlu dipahami karena kadang-kadang persepsi minimum maksimum ini bisa menimbulkan persepsi yang 5, 4, 3, 2, 1, cepat lah. Baca bismillah sayang. Nggak mau, ya udah bismillah. Ya nggak lulus, udah selesai. Udah selesai. Seperti yang kalian lihat, aku dibantai sama SNBP. Tapi ya udahlah, SNBT akun aku bantai. Nah, sekarang udah masuk SNBT dan aku memilih jurusan yang sama dengan SNBP, yaitu aktuaria UI dan aktuaria IPB. Aku nggak tahu ini sebenarnya salah strategi atau apa, tapi ya aku all in aja lah, karena itu emang aku suka dan aku orangnya prinsip idealis. Aku akan ambil yang apa yang aku suka, jangan yang realistis tapi aku nggak suka. Nah, jadi aku UTBK dapat di 10, yaitu tanggal 30 April,
Dan sebenarnya aku agak khawatir kayak karena itu tuh kayak agak menjelang ke akhir-akhir kan, dan aku nggak tahu apakah nanti takutnya nilai RT aku makin turun. Tapi aku dinasehatin sama mami aku, nah nggak usah lah mikirin kayak gitu. Kayak Egin kerjain aja soalnya, nanti lakukan sebisa Egin. Ya udahlah, aku lakukan. Aku alhamdulillah sebenarnya masih dapat alhamdulillahnya dapat banyak waktu untuk latihan soal. Tapi ya sebenarnya aku agak khawatir juga. Cuman aku akhirnya memilih untuk ya sudah, nggak perlu aku pikirin lagi. Aku bakal latih-latih aja soal terus dari inten, dari TO mana lah, ada lah misalnya kalau ada, lakukan aja. Nanti dapatnya berapa. Dan aku tuh lemah banget di PPU PBM, jadi aku benar-benar Hamin 3 itu kayak ngefokus ngegali-gali di situ-situ. Dan aku sebenarnya bagusnya tuh kayak di PM gitu, LBI dan PK sebenarnya agak kurang, cuman aku sebenarnya kurang karena kurang waktunya doang. Kalau waktunya nambah kayaknya bisa. Nah tapi nggak melihat dari itu, aku tetap belajar semuanya, aku latihan semuanya. Yang pasti aku kayak harus bisa memberikan semaksimal mungkin, aku harus bisa mengerjakan semampu mungkin dan sejujur mungkin, harus tentunya. Aku nggak pakai joki, nggak pakai apapun, nggak pakai apa kecurangan. Yang penting aku harus bisa melakukan sesuai dengan kejujuran diri aku sendiri. Dan menurut aku yang paling terbaik kalau bagi aku ya, versi aku belajar SNBT itu dengan diskusi. Jadi sama teman-teman kayak kalian bahas soal bareng. Misalnya kalau kan kayak ada yang nggak ngerti, kita diskusi gimana nih cara memecahkan satu soal ini. Dan kalau sama temen itu tuh benar-benar kayak otak kita tuh dibawa kerja bareng, jadi lebih enak. Atau enggak, cara kedua itu nanya. Dan di kasus ini aku kadang suka kalau PM atau PK aku nanyanya ke abang aku yang jago matematika. Dan alhamdulillah kayak aku punya abang yang bisa membantu aku, itu udah bersyukur banget. Kalau enggak, kalian bisa nanya juga sama guru-guru atau orang tua, jadi terserah. Dan itu tuh 2 tips aku belajar sih, kayak yang bagus kalau misalnya kalian stuck. Jadi guys, teman-teman aku udah pada pulang dan aku nggak ada kerjaan karena aku belum pulang. Lihat nih, isinya PKPM aku kerjain, aku tuntasin. Semoga UTBK PKPM aku 1000. Sebelum Hamin 3 pemulaian UTBK, aku survei lokasi dulu dan aku dapet di Polimedia Jakarta. Dan di situ aku survei dulu tempatnya bagaimana labnya dan semacamnya lah. Guys, aku lagi survei ruang UTBK dan lihatlah. Oh my god, gede banget. Oke, sekarang aku udah sendirian di lift dan sorry buru-buru. Jadi aku lagi survei di ruangan UTBK aku di Politeknik, di Polimedia Jakarta. Jadi aku di lab animasi katanya, jadi mungkin di sekitar sini. Nah, aku lihat ada spanduknya juga. Ya, aku di lab animation tuh. But I cannot see. Is it open? No, it's not open. I cannot open it. So at least I knew it is here, and I think it's that room. So I'll go back ke bawah karena I think that's it, the survey-nya, karena nggak bisa lihat ruangannya. Semangat UTBK, semoga PKPM 1000, amin. Rasa deg-degan pasti ada, dan nggak mungkin enggak sih. Kalau aku orangnya cepet deg-degan, gampang deg-degannya. Apalagi kalau aku lagi nervous, aku bakal sakit perut. Jadi udah H-1 tuh, kalau udah H-1 bener-bener lah aku takut banget. Tapi aku tuh dapat H-1 tuh di rumah aku ya. Nggak tahu sih di rumah aku, tapi aku sendiri, kalau aku prinsipnya H-1 ya hari ketenangan. Jadi kayak istirahat aja lah sebelum dibantai UTBK atau membantai UTBK. Nah, terus tiba-tiba udah hari UTBK aja. Sampai. Dan setelah UTBK ya, hati aku berkecamuk banget. Aku tuh kayak
Duh, PK aku malah kosong, ada 03, gak sempet aku isi. Padahal kan kayak kalau isi aja gara-gara gak ada sistem minus. Nyesel banget aku. Terus habis itu kayak sebenarnya sih aku kayak kalau yang mapel lainnya bisa-bisa aja. Ini PM-nya ada 2 teks, kayaknya aku nggak bisa gitu. Kayak aduh, aku tuh antara iya atau tidak sebenarnya, bisa dan nggak bisa. Aku bisa, tapi masalahnya bukan mapel, bukan subtes yang jadi pembobotan di aktuaria, yaitu kayak PKPM. Lucu gitu loh. Nah, jadi selama kan nunggu pengumuman lama ya, kayak sekitar 1 bulanan kan, sampai tanggal 25. Dan aku kan keterima alhamdulillah di Monash University dan Australian National University, dua-duanya di jurusan aktuaria juga. Dan di situ aku belum accept full offer, dan aku tuh masih conditional offer, jadi aku harus accept full offer dulu. Jadi ini aku sama keluarga aku tuh banyak banget pertimbangannya. Masalahnya aku udahlah, aku nggak tertarik ANU, nggak ambil Australian National University, tapi Monash University Melbourne aku masih tertarik. Dan deadline untuk kayak submit bla 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 sampai accept full over itu sampai tanggal 30 Mei. Dan masalahnya pengumuman UTBK tanggal 25 Mei. Jadi aku kayak harus nunggu pengumuman UTBK dulu nih, dapat atau enggak. Gara-gara ibu aku, mami aku tuh masih pengen aku ngambilnya di Indonesia. Tapi kalau like the others, like my dad, my sister and my brother, kayak nggak ada, boleh lah kalau aku maunya di Australia gitu loh. Dan sebenarnya ya my first love is kayak gimana, bukan first love, aku tuh mau aktoria UI, tapi akhirnya aku mencoba memberanikan diri. Ya sudah, again cobalah aktuaria di apa namanya, di Monash University. Dan di situ aku sebenarnya bingung kayak gimana cara aku bakal accept full over. Dan kebetulan teman kelas aku ada yang udah keterima Monash juga, dan dia udah accept full over. Jadi dia tuh ayahnya ngasih ke aku agent buat ngebantuin. Nah, jadi di situ sambil nunggu pengumuman UTBK, papi aku juga ngehubungin agent lah, kayak tolong gimana gitu. Nah, selain itu juga kan aku juga ikut beberapa mandiri, kayak coba aja, apalagi UTUL UGM itu tuh deadline-nya sebelum pengumuman UTBK. Jadi kayak mau gak mau coba aja lah, aku juga daftar SSU ITB rapor, yang pokoknya aku coba aja lah semua yang ada gitu loh. Akhirnya pengumuman UTBK tanggal 25 Mei 2026. Aku nggak punya reaction video kayak SNBP gara-gara aku terasa terhianati, dan gara-gara webnya error banget lah. Jadi aku kayak liatnya tuh dari HP papi aku, dan hasilnya adalah ya emang mengecewakan, tapi ya sudahlah, mau gimana lagi, takdir Allah, aku jalanin aja. Dan selanjutnya aku bakal bantai mandiri. Kalau kalian mau spill skor UTBK aku, ini skor UTBK aku. Ya agak kecewa sih sebenarnya, gara-gara ternyata nilai aku ya lumayan sebenarnya, tapi LBI Saintek aku lebih rendah daripada LBI Soshum aku. Kayak kok bisa? Makanya sih jadi pertimbangan itu. Aduh, kayak padahal sebenarnya nih kayaknya aku bisa gitu loh, tapi ya sudahlah, udah takdir kan, jadinya kayak harus diterima aja lah. Oh ya, aku mau ngasih tahu. Jadi selama pengumuman SNBP dan SNBT aku nggak nangis. Jadi benar-benar aku nggak nangis, walaupun aku gagal SNBP dan SNBT 2 kali berturut-turut, univ sama, prodi sama, aku nggak nangis. Padahal aku tuh sebenarnya anaknya tuh gampang nangis, cuman aku nggak nangis sama sekali, entah kenapa. Mungkin gara-gara aku udah expect atau aku gimana ya, nggak tahu lah. Tapi sebenarnya aku masih berharap. Cuman, walaupun aku nggak nangis, bukan berarti aku nggak kecewa, guys. Aku tetap kecewa. Walaupun aku nggak nangis, aku tetap masih kecewa. Karena itu di Mandiri ini, aku udah nggak tutup aku nggak fokus cuman UI dan IPB. Aku nyoba banyak UGM kan, terus ITB juga. Tapi ITB yang SSU non tes yang rapor, aku gagal juga setelah pengumumannya itu tuh. Bener-bener aku ingat pengumumannya
kebesokan harinya dari SNBT, dan itu kayak bete banget aku gara-gara 2 kali berturut-turut di hari yang sama gagal. Tapi akhirnya aku nyoba juga yang SSU ITB juga, tapi yang non tes jalur nilai UTBK. Terus aku juga nyoba IPB SM-nya pakai eligible SNBP. Aku agak nyesel sih, harusnya aku daftarnya pakai nilai UTBK aja. Terus aku juga daftar Unpad. Unpadnya yang SM, yang aku nggak pakai tes, aku pakai nilai UTBK sama plus rapor. Terus aku daftar Undip, yang tes juga, emang Undip tes kan. Dan aku daftar apalagi ya, banyak banget lah. UNS itu agak terakhir sih aku daftarnya. Aku daftar yang jalur UTBK aja. Terus aku daftar Unairnya pakai tes. Dan aku daftar, aku udah ngasih tau belum sih? Udah itu. Tapi di balik itu aku benar-benar menghamburkan uang banyak banget. Aku kayak udah habis 6,5 juta, dan itu aku juga ada 2 juta terbuang, yaitu IUP ITB sama bukan UGM, UB, Universitas Brawijaya. Itu aku terbuang, nggak jadi bayar gara-gara tiba-tiba nggak dibolehin. Cuman ya aku mencoba segalanya lah. Aku tidak menutup mata hanya UI, hanya IPB, enggak. Aku tetap coba juga UI, yang simak UI, aku tetap juga IPB, tapi yang lainnya juga aku coba. Agak mau deep talk ya. Jadi sebenarnya selama mandiri ini aku bener-bener makin ke ujung makin terasa rasa sedihnya dan makin kecewa, dan aku tuh bener-bener down. Tiap harinya aku down, aku tetap intent, tetap belajar, dan aku di rumah nangis, ngedown, kayak nggak nangis banget sih, tapi kayak aku lari ke pelukan mami aku, kayak mam aku capek gitu loh, karena aku kayak iri sama temen-temen aku yang udah lolos SNBP dan SNBT. Tapi ya aku sadar bukan aku sendiri yang harus menjalani mandiri, banyak juga orang yang menjalani mandiri. Aku tetap harus ujian, aku harus print terus materai, buat materai penataan. Dan aku kayaknya inget banget, aku dalam satu hari pernah sampai 3 kali bolak-balik ke tukang fotokopi. Kayaknya udah kenal deh dia sama aku, saking terlalu seringnya buat ngeprint, buat naruh materai. Dan aku ya tes lah ini itu, dan aku juga lelah mencari bagaimana prosedur pendaftaran mandiri. Dan aku juga was-was nih, takutnya kayak kalau ujian takutnya kayak kebentrok gitu loh. Dan itu benar-benar fase paling lelah seumur hidup aku. Dan alhamdulillah aku bisa masih terus bertahan berkat teman-teman aku, orang tua aku, kakak abang aku, semuanya udah membantu aku. Dan terutama orang tua aku dan abang aku lah mau memfasilitasi aku uang. Aku tahu aku anak yang beruntung karena bisa mendaftar mandiri, dan itu benar-benar kayak salah satu momen yang bikin aku sadar bahwa aku tuh masih beruntung, masih bisa daftar mandiri. Aku berpikir, apakah Tuhan, apakah Allah kayak menyuruh aku masuk mandiri karena dia tahu aku masih bisa untuk daftar mandiri, dan biarkan kayak yang aktual itu PTN kayak untuk jalur untuk orang-orang yang masih yang kesusahan dan tidak bisa daftar mandiri. Ya aku udah mengikhlaskan segalanya lah. Dan kalau mau cerita-cerita kan, kayak aku nggak ngambil fisika nih, dan untuk UGM aku nggak ambil, aku dapat mapel fisika dan aku nggak ngambil fisika, bener-bener aku ngasal. Tapi ya aku gimana ya lakukan aja lah, apapun yang terjadi serahkan aja kepada Allah SWT, kata mami aku begitu. Dan aku tahu emang itu hal yang benar, kayak Allah tahu di mana tempat aku yang benar, yang lebih baik. Jadi biarkan segalanya berserah diri. Aku berserah diri saja kepada Allah dan lakukan semampu mungkin. Aku udah berusaha, yang penting udah berdoa, udah berinfak, bersedekah, udah melakukan ini itu, sebenarnya kan bisa lah ya dapat PTN gitu. Pengumuman akhirnya mulai mandiri. Dimulai dari pengumuman UGM dan ITB tanggal 12 Juni. Dan selanjutnya. Dan alhamdulillah aku keterima PTN.
Guys, aku akhirnya officially jadi anak PTN guys. Akhirnya aku bakal kuliah. Dan ini dia saja yang aku keterima.